semuanya, sekarang aku kedatangan teman-teman aku dari PWK atau Perencanaan Wilayah Kota. Jadi di sini kita udah mematuhi protokol kesehatan. Tadi juga kita udah swab, terus kita juga nggak lupa bawa masker dan juga hand sanitizer. Sekarang boleh deh kenalan dulu ya sama teman aku. Di sini ada siapa? Halo teman-teman, nama saya Herlana Mlitloli dari PWK ITENAS, saya angkatan 2018. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Farah Salsa dari PWK ITENAS angkatan 2019. Angkatan 2018 sama 19. Paling tua dong ya aku di sini. Nggak apa-apa ya, beda setahun ya. Beda 2 tahun nggak apa-apa ya. Masih sama-sama ITENAS ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, ngomongin langsung aja ya, ngomongin soal PWK, Perencanaan Wilayah Kota. Dari teman-teman sendiri, kenapa sih pengen masuk ke PWK? Dari siapa dulu? Boleh deh, dari Hairil dulu. Kalau saya sih dari kakak kan PWK juga. Dari SMA tuh udah lihat gimana sih cara kerjanya, terus gimana juga cara belajarnya, ada buku-bukunya juga kan. Jadi tertarik gitu. Dan kemudian karena pengen di Bandung, ada nyari-nyari ada namanya ITENAS, terus daftar. Waktu itu tuh kalau nggak salah one day test di perpustakaan, jam 12 malamnya dapet email, udah lulus. Diterima? Iya. Mantap. Yeah. Kalau ini gimana? Aku dulu sebenarnya nggak ada mau ke teknik ya dulunya. Jadi waktu itu sempat mau masuk ke psikolog. Cuma ternyata di SBM-nya gagal kan. Terus akhirnya ya udah cari-cari apa sih kampus yang bagus di Bandung. Soalnya aku asli Bandung juga, nggak mau keluar sebenarnya. Terus cari-cari adalah ITENAS ini. Terus ngelihat banyak jurusan yang bagus. Tapi akhirnya tertariknya sama PWK. Jadinya daftar PWK. Kalau misalkan tadi dari Bandung ya, Farah. Kalau Hairil? Saya dari Ambon. Dari Ambon. Ih, jauh banget. Jauh banget. Tadi ketemu ITENAS tuh dari mana? Searching? Iya. Atau kakak searching. ITENAS bukan? Kakak sekarang lagi jam S2 sih. Oh, lagi ngambil S2. Searching, nemu ITENAS. Yeah. Ternyata ada jurusan PWK ya, bagus Yeah. gitu ya. Mantap banget. Terus buat teman-teman nih yang belum tahu PWK, boleh dijelasin sedikit nggak sih PWK itu ngapain aja? Kuliah di PWK itu ngapain aja? Siapa dulu nih? Boleh sekarang dari Farah dulu. Jadi kalau aku kan sekarang udah semester 4 nih. Jadi yang aku ajarin tuh selama ini kayak semuanya kita belajar sih, kayak dari sosialnya, ekonominya. Jadi setiap kita mau membuat suatu kota tuh kita tuh harus lihat dulu dari kota ini tuh awalnya kayak gimana sih. Terus kita juga ngeliat orang-orangnya tuh dominannya kesukaannya apa. Jadi sebelum kita merencanakan suatu kota, kita pasti harus tahu dulu dari asal-usul kota itu dulu sih. Aku belajar gitu. Kalau dari Hairil? Benar banget sih kalau kata Farah. Kita tuh hampir belajar semuanya. Walaupun kita PWK, kita belajar geologi, kita juga belajar yang lain-lain. Jadi kita tuh melihat semuanya. Contoh tadi kasusnya itu kayak pemukiman kumuh. Jadi pemukiman kumuh kan semakin hari, semakin berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tinggal di satu kota. Populasi makin banyak. Nah, itu menjadi tantangan kita buat bikin kota itu tidak terjadi penumpukan di suatu wilayah. Nah, itu tugasnya kita PWK. Jadi mengatur kota lah. Mengatur kota lah ya. Terus kalau misalkan bedanya sama kan misalkan fasilitas yang ada di kota ya nggak sih? Kayak misalkan taman, jembatan gitu juga kan masuk kan. Terus bedanya sama jurusan teknik sipil? Teknik sipil bedanya, kalau teknik sipil kan ke bangunan gitu ya. Infrastrukturnya. Ya, infrastrukturnya. Kita tuh semua lingkupnya. Jadi mau itu manusia, mau itu hutan, mau itu vegetasi yang ada di dalam semua kota kita ngatur. Jadi dari beberapa aspek ya, dari banyak aspek gitu ya ngelihatnya. Oke. Kalau misalkan sejauh ini nih ya, ada nggak sih mata kuliah di PWK yang PWK banget kalau bisa, yang disukain sama Hairil? Udah semester 6 kan ya? Iya. SIP. Nah, itu gimana? SIP tuh jadi kita bikin kayak outputnya peta. Jadi peta itu nanti kita bikin ini di kota ini lahan terbangunnya berapa persen sih, lahan hutannya berapa persen sih. Jadi kita bikin peta itu menjadi pedoman dari pembangunan di suatu kota itu tersebut.
Jadi kita benar-benar ambil data dari kota tersebut, kita bikin jadi peta. Nah itu peta itu menjadi pedoman kota itu sendiri. Misalkan dari data yang kita dapat, lahan terbangun dari kota itu 60%. Berarti otomatis pembangunan maupun bangunan mau itu fasilitas itu cukup 60%. Karena itu udah kita lihat dari berbagai aspek lah, mendukungnya cuma 60%. Gitu. Oke, lumayan rumit ya. Iya. Kompleks sih sebenarnya. Kompleks, cuman awalnya sih SIP tuh terlihat sulit. Cuman pas udah outputnya, wah itu bangga banget sih. Seru banget sih Seru kayaknya. banget. Jadi anggapannya mastermind kota itulah itu kita. Jadi kayak The Sims ya? Iya, Iya. bener banget. Kalau Seru banget sih. teman-teman main SimCity di SimCity, itu tuh bener-bener mirip banget. Misalnya kalau SimCity nih, karena kita tadi dilihat dari berbagai aspek, SimCity kan saya main juga kan. Kalau kita naruh TPS tempat sampah sementara atau TPA tempat sampah akhir itu dekat rumah orang itu pasti marah. Ya. Nah itu tantangan bagi planner juga, salah satu tantangan. Gimana kita bikin orang itu aman, nyaman di tempatnya sendiri. Kalau Farah ada mata kuliah yang paling Farah sukain nggak sih? Kalau aku perencanaan kota sih. Perencanaan kota. Mm-mm. Itu kayak gimana tuh? Jadi kalau di perencanaan kota itu kita tuh emang lihat semuanya juga, kayak tadi, kayak contohnya dilihat dari sejarahnya dulu, awalnya itu tempatnya tuh jadi apa. Terus kita juga ngelihat tentang apa ya, di sana tuh manusianya tuh lebih sukanya di mana, terus pendapatannya tuh lebih banyaknya di apa gitu. Apakah di sana ada kayak banyaknya berdagang atau jadi di perusahaan kayak gitu, kita belajar kayak gitu. Cuma kalau SIP aku Belum ya? udah. Udah. Oh, udah Kayak, juga. aduh, susah. Jujur Capek banget ya? Iya. Desain kayak gitu Iya. ya. Gila, keren banget. Terus tadi ngomongin soal mata kuliah. Ini juga ada nih pertanyaan dari Instagram. Dari YDPRTMTM. Apa hasil produk dari seorang planner dari mulai hierarki tertinggi hingga yang bawah? Siapa nih yang mau jawab? Hera mungkin? Produk Hasil produk? paling tuh kayak, jadi kita merancang suatu kota itu tuh ada hierarki tersendiri. Misalkan kita di kota itu ada namanya RT RW kabupaten kota, rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Nah ketika kita merancang kawasan kota tersebut, nah pedomannya itu dari RT RW kota tersebut. Nah perancangan kota tersebut ada pedomannya lagi. Jadi hierarki nih dari nasional, provinsi ke kota. Jadi gimana dari mau merancang di provinsi, lihatnya dari nasional. Mau lihat merancang di kota, lihatnya dari provinsi. Jadi berturut, jadi selaras seharusnya rencana tata ruang itu. Nah kalau produk kayaknya yang paling tinggi nasional deh ya. Kayak kita merancang rencana tata ruang yang dimana menjadi pedoman bagi seluruh Indonesia terkait pembangunannya gitu, ataupun hal-hal lain seperti kawasan strategis nasional itu kan perlu ya, dimana kawasan strategis nasional itu mempunyai nilai-nilai budaya atau nilai-nilai tersendiri yang perlu dijaga. Nah itu perlu tuh menjadi pedoman agar kenapa? Agar nanti pas sampai di kotanya dia tidak terbangun atau tidak dirusak oleh rencana tersebut gitu. Keren banget ya, berarti harus memperhatikan budaya-budaya juga Iya. ya, jadi biar nggak hilang gitu ya. Iya. Keren banget, ya ampun, denger ya. Jadi tadi tuh ada yang nasional ya, pembangunan nasional. Iya. Itu tuh yang tadi berarti budaya-budaya gitu ya maksudnya? Masuk semua lingkup itu, Oh, semua mau lingkup. itu apa namanya, vegetasinya, mau itu kawasan strategis nasional, mau itu hutan-hutan yang dilindungi, semuanya masuk di situ. Itu menjadi pedoman pembangunan di provinsi. Kalau misalkan dari PWK sendiri, itu lebih mementingkan estetika atau lebih ke fungsi kira-kira? Kan kalau misalkan desain mungkin lebih estetika ya. Kalau kita sih Kayaknya lebih ke dua-duanya nggak sih? Kita Iya. lihat ke semuanya juga gitu. Dari fungsinya juga, estetikanya juga. Gitu kan.
Tapi kalau di awal kita tuh merujuk pada undang-undang tahun 2007 ya, Ya. tahun 2007 itu dimana rencana itu aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Jadi gimana kita bikin rencana nih pembangunan 4 aspek itu masuk. Jadi dia aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Gitu. Kalau misalkan di PWK sendiri tadi kan ada perencanaan gitu ya, wilayah kota gitu. Itu gambar berarti ya? Peta. Peta Seluruh digambar peta. manual kah atau ada aplikasinya? Ada Oh, aplikasinya. ada aplikasinya. Tapi ada ini nggak, ada mata kuliah yang gambar manual juga? Ada sih dulu semester 1 Semester 1 yang di Tech Press. Iya, Tech Press. Waktu itu aku tugasnya tuh buat ngegambar ITENAS. Waktu itu sempat gambar manual sendiri gitu. Jadi kalau misalkan nanti kesana-sananya mah udah sama aplikasi Iya. ya. Yang Jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk ke PWK tapi misalkan nggak bisa gambar, tenang aja ya. Tenang aja. Cuma Ada di awal aplikasi doang. kok. Belakang-belakangannya nanti bakalan ada aplikasi. ya Oke. Sekarang ngomongin soal dosen. Dosen-dosen di PWK tuh gimana sih? baik overall. Baik. Baik ya, rame-rame ya. Seru sih. Ya emang sih aku akuin ya, di jurusan aku juga dosennya pada humble, pada Iya. care, pada ngeraih gitu ya dosen-dosen Iya. ITENAS tuh. Oke. Terus selama di jurusan PWK nih ya, ada nggak sih kendala dari teman-teman, atau misalkan ada nggak sih pembelajaran baru gitu, entah itu tentang manage waktu atau begadang mungkin ya di teknik. Ntar dulu. Farah Kalau nih. kendala paling survei sih, karena kita kan sekarang pandemi. Jadi kita waktu itu, aku tuh gak bisa survei. Waktu itu dari semester 1 aku cuma surveinya sekali, padahal harusnya ada beberapa kali kan. Akhirnya kayak kita surveinya cuma searching-searching di internet kayak gitu doang. Jadi kayak kurang aja gitu feel-nya kan, padahal pengen sekalian jalan-jalan rekreasi gitu, ternyata nggak bisa. Terus kalau misalnya buat pembelajaran baru tuh, ya sih time management penting banget, karena apalagi kan waktu pas offline tuh kayak masih bisa main, ngerjain tugasnya tuh ya udah bareng-bareng. Sementara sekarang kan gak bisa ketemu orang-orang, jadi aduh baru nyelesain tugas, tugas baru. Jadi itu penting banget sih buat manajemen waktu. Kalau tadi sih bener sih kata Farah, kita tuh seharusnya turun ambil data langsung gitu, langsung di tempatnya, karena situasi sekarang kita tuh cuman online gitu, jadi nggak kerasa feel-nya. Jadi seorang perencana tuh yang seharusnya kita turun langsung ke masyarakat, ya situasi sekarang nggak bisa. Dan juga kalau pembelajaran otomatis merubah banget ya dari segi waktu. Misalnya dulu kan kalau kita ke kampus, kita udah tahu nih pergi pagi pulang pasti jam 5 kan. Untuk jam 5 seterusnya palingan lanjut ke kafe atau segala macem. Nah sekarang kalau di rumah atau di kosan tuh nggak bisa ngatur gitu, mana jam yang di rumahnya, mana yang jam belajarnya. Jadi ya gitu sih itunya mah. Tapi aku menarik loh tadi yang survei-survei ya. Nah itu surveinya tuh ngapain sih? Terus kayak output dari survei, output akhir ya dari survei itu biasanya apa? Survei itu jadi kan tadi berbagai aspek ya. Biasanya kita dibagi dulu nih, fisik lingkungan. Iya. Kalau Prospen tuh fisik lingkungan, kelembagaan, ekonomi, apalagi ya? Sosial budaya, sama terakhir Sarana prasarana. sarana prasarana. Jadi 5 ini dibagi, udah ada nih data-data yang harus didapat dari setiap aspek. Nah, turunlah ke suatu wilayah. Kita manggilnya kawasan sih. Jadi turun ke kawasan itu, misalnya dari fisik lingkungan. Oh, ini dari 100% kawasan ini dia ada vegetasi di mana aja nih, atau dia ada RTH di mana, ruang terbuka hijau gitu. Kalau dari ekonomi palingan langsung ke dinasnya. Kita nanya misalnya PKL di situ berapa, misalnya juga keuangan di daerah itu berapa, segala macem. Nah itu tuh kita kumpul, hasil akhirnya dari data-data itu biasa kita bikin SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi SWOT itu kita kumpulin yang mana kuat kekuatannya,
kelemahannya di mana, peluangnya di mana, sama ancamannya di mana. Nah biasanya dari SWOT ini turunlah menjadi kebijakan, di mana kebijakan itu mampu mengatasi masalah sama ancaman lainnya. Yang ada di Istilahnya, kawasan iya. itu. Keren banget, senang banget ya. Sambil belajar, sambil jalan-jalan ya. Berarti nggak cuma di tenas ya, jalan-jalan survei kayak gitu. Terus ngomong-ngomong soal himpunan ya, ada himpunan kan ya. Nah, sekarang lagi apa tuh? Lagi prokernya lagi laksanain apa? Kalau himpunan untuk ini kita belum jalan kalau himpunan pengemudi. Cuman dari proker kedepannya kan hari ini puasa sampai 28 hari selanjutnya. Nah kita tuh ada proker khusus Ramadan yang akan berjalan palingan seminggu 2 minggu ini. Itu prokernya itu bisa ngaji atau kita ngasih takjil ataupun baksos gitu-gitulah yang udah sering lah kita lihat di bulan Ramadan ini proker-prokernya. Nah untuk kedepannya tuh kita juga ada 5 proker wajib, dimana itu ada Gramasena. Gramasena tuh ulang tahun himpunan. Jadi ulang tahun himpunan tuh setiap tanggal 17 September. Nah program-program yang selanjutnya itu program-program dari KAIM tuh terkait pembelajaran soft skill juga. Kan tadi sempat dibilang bahwa PWK tuh pakai suatu aplikasi untuk membantu pekerjaannya. Nah kita di himpunan berinisiatif untuk ngembangin lagi nih, yang tahu makin tahu, yang belum tahu jadi tahu gitu. Masya Allah ya, jadi bukan cuma nongkrong-nongkrong aja ya, himpunan planologi ya, himpunan planologi, tapi tadi ada kegiatan-kegiatan Ramadan, terus ada belajar bareng sama kating-katingnya, kayak gitu ya. Keren banget. Jadi himpunan mahasiswa planologi. Kalau misalkan planologi sendiri bedanya sama PWK itu apa sih? Sama sih artinya, Sama aja artinya. Sama-sama merencana. Oh, sama-sama merencanakan. Oke. Kalau misalkan Farah mah 2019 ya, udah masuk himpunan juga kan ya? Udah baru kemarin diangkat. Ada nggak sih misalkan satu proker yang berkesan buat siapapun yang mau jawab? Proker yang berkesan. Farah mau jawab? Kalau saya sih wisuda ya. Wisuda. Itu kan jadi ajang dimana kita ngumpul satu tempat, terus ngedekor bareng, makan bareng, terus ketemu alumni juga bareng, sharing-sharing. Itu sih pengalaman paling gitu lah. Tapi sekarang nggak bisa. Iya benar. Vibes-nya tuh ramai banget nggak sih? Sampai aku pernah baca berita di internet wisuda di Itanas itu tuh ramai banget ya kan? Kayak heboh banget ya. Banyak dekor-dekor. Seru sih itu. Seru banget, cuman online ya. Coba selama kegiatan offline kemarin. Nah itu sama himpunan ngapain aja tuh? Wah banyak. Boleh cerita juga, berarti ke Farah ya? Cerita juga ke Farah. Kalau aku sih waktu pas awal sebelum jadi anggota himpunan tuh pernah kan ada namanya tuh apa ya namanya? Kaderisasi bukan? Mentoring. Nah itu tuh jadi kita tuh kayak lebih kenal sama angkatan-angkatan atasnya, kayak ketemu misalnya mentoring kali ini ketemu sama angkatan 2018, terus minggu depannya ketemu sama 2017. Itu aku suka sih, soalnya selain kita ketemu juga, kita juga kayak tahu gitu kuliah tuh kayak gimana sih, terus tentang planologi gitu kayak gimana, kayak kita di situ tuh dikasih tahu sama kating-katingnya gitu. Terus kadang-kadang kita juga suka belajar bareng, ngebahas soal bareng kayak gitu. Wah, rame banget ya. Rame banget dulu. Jadi nggak cuman organisasinya aja, tapi akademiknya juga dibahas di himpunan. Dibantu juga. Keren banget. Terus ngomongin soal teman-teman ya, kayak misalkan nggak jauh beda lah, kayak teman angkatan deh, ngomonginnya teman angkatan. Bener nggak sih? Kayak kalau misalkan dulu kan pas SMA dibilangin ya katanya, kalau misalkan kuliah teman-temannya individualis. Nah kalau misalkan teman-teman di PWK itu sendiri gimana sih menurut kalian? Angkatan. Teman angkatan ya mungkin.
yang dekat dulu aja deh sama angkatan. Apa tadi, idealis atau Individualis. individualis? Kalau pengalaman saya udah berapa, 3 tahun lebih lah di ITENAS, terus circle-nya sama-sama aja. Kayaknya dari circle saya kebanyakan gak individualis, tapi kalau mencakup dari seluruh angkatan pasti ada geng-gengnya, terus ada sifatnya masing-masing kan. Kalau dari circle saya sendiri kayaknya nggak individualis, kita lebih kayak sama-sama aja, semuanya bareng-bareng gitu. Kalau dari Farah? Kalau menurut aku emang pasti kalau kita hidup tuh pasti ada kubu-kubu kan. Kayak mana sih kita nyamannya sama ini, kita nggak nyaman sama ini. Tapi kalau misalnya udah ngomongin tentang angkatan, tentang himpunan, kita nyatu sih. Kecuali emang kalau main ya sama teman mainnya aja gitu. Ya bener banget, soalnya himpunan tuh yang nyatuin nggak sih? Nyatuin baik itu angkatan, baik itu sama kating-kating, kayak gitu ya. Pemersatu bangsa lah. Bener, pemersatu jurusan ya. Pemersatu jurusan. Bener. Pokoknya rame banget sih emang himpunan tuh, apalagi di ITENAS ya. Kayak solidaritasnya tuh nomor 1 nggak sih? Iya. Keluarganya tuh nomor 1 gitu ya. Namanya anak teknik kali ya, saling bantu gitu kan. Baik itu misalkan keseharian maupun akademik tadi ya. Sampai ke akademik pun dibantu kayak gitu. Coba kasih ini deh tips-tips buat teman-teman ya, atau misalkan berdasarkan pengalaman kalian deh, tips-tips jadi anak PWK. Tadi kan ada manage waktu ya. Nah selain itu apa? Boleh siapa dulu nih? Farah dulu. Apa ya tips jadi anak PWK tuh? Karena kita kan pasti ada kelompok, kita tuh banyak banget kelompoknya. Jadi kayak kita harus, kalau misalnya kita ngerasanya kadang pengen ngerjainnya sendiri, itu tuh nggak bisa. Pokoknya kita tuh harus bisa kerjasama sama orang lain antar kelompok. Jadi ya itu sih, komunikasi juga penting sih. Karena kan kita juga waktu semester 1 tuh ada mata kuliah tuh namanya teknik presentasi. Jadi di situ tuh kita tuh dikasih tahu gimana sih caranya berbicara dengan baik, bagaimana menjalin hubungan dengan baik. Dari pakaian juga kita tuh udah belajar kayak gitu sih. Oke, tips buat temen-temen yang buat mau masuk PWK ya. Mungkin lebih ke harus ngelihat isu-isu sekitar sih. Kan kita PWK simpelnya kita mengatasi masalah nih. Nah, kalian tuh harus perbanyak masalah-masalah yang harus kalian tahu, dan kalian juga harus punya niat gitu buat masuk ke PWK. Soalnya PWK itu menjadi suatu bidang yang benar-benar penting nih. Dia tuh mastermind lah di sebuah perencanaan tuh, mastermind. Dia yang ngatur, jadi benar-benar harus siap capek. Itu aja sih, benar-benar harus siap capek. Bener, namanya kuliah kan nggak ada yang nggak capek ya. Jadi jalanin aja, terus sungguh-sungguh ya. Yang penting ikhlas. Bener banget, niat. Terakhir deh, pesan buat teman-teman SMA mungkin ya, yang mau masuk PWK tapi dia masih bingung nih, kira-kira masih bimbang lah gitu, masuk PWK nggak ya, terus atau PWK tuh kira-kira gimana ya gitu. Boleh dikasih tahu, terutama PWK ITENAS ya. Temen-temen SMA yang mau masuk PWK ITENAS tapi masih bingung, tenang aja sih ya, namanya belajar. Yang penting tahu dulu PWK itu apa, tugasnya apa, gimana pembelajarannya. Pasti di suatu fakultas atau suatu jurusan ya, dimana kalau maba masuk tuh pasti dibantu, pasti didorong gitu. Oh ini. Jadi kalau masalah pembelajaran jangan takut, yang penting niat aja dulu. Niat dulu aja. Kalau dari Farah? Kalau menurut aku ya sih, nggak usah bingung-bingung deh. Seru kok plano PWK di sini, apalagi di ITENAS, teman-temannya baik, cuttingnya baik, dosennya juga baik. Jadi daftar aja. Daftar aja ya, ditunggu ya. Ditunggu loh. Ditunggu. Terus kalau misalkan ya buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang PWK atau planologi, boleh nanya ke Instagramnya Farah atau Hairil ya. Boleh dikasih tahu ID-nya? @hairilitiloli. Hairil Liti Loli. Iya, pakai C di depannya. C
Chairil ya. Ya. Kalau Farah, Bisa lihat di Instagram aku @farahsalsa, salsanya pakai T. Jadi Farah T Salsa gitu. Farah Teh Salsa. Iya. Oke. Mungkin kalau lebih gampang mungkin bisa ke IG Hempel Itenas. Iya. Oh, ke IG HMPL Iya. Itenas. Boleh ya nanti. Di situ tuh adminnya baik-baik, terus Baik ngejawab juga soal pertanyaan-pertanyaan yang terkait PWK. Oke, jadi jangan sungkan buat teman-teman yang masih mau nanya-nanya soal planologi, boleh tadi ngehubungin Instagram yang udah disebutin. Ya. Paling kayak gitu ya. Makasih buat Farah, makasih buat Hairi, Siap, Kak. sehat selalu, Makasih. sukses terus ya di planologi. Iya. Nanti bikinin rancangan buat aku ya. Iya. Buat di rumah bisa nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa ya, kebagusan nanti ya. Nanti bikinin aspek tentang kebudayaan aku gitu nggak bisa ya? Mana ya? Rumit. Nggak penting juga kali ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.